Sangat mengkhawatirkan kalau kita lihat juga masih miris di tengah kondisi seperti ini. Mungkin kita juga bisa lihat di belakang. Inilah aksi yang dilakukan oleh masyarakat di sana saat kemudian petugas patroli akan menutup warung tersebut karena tidak mengindahkan peraturan ataupun melanggar peraturan. Mereka langsung anarkis kemudian sampai merusak mobil patroli yang sedang berjalan. Tidak ada kesadaran yang terbangun di kalangan masyarakat, Dr. Yusuf. Ya, jadi gini, saya melihat bahwa masih ada orang yang tidak pernah menyadari bahwa virus sekarang ini sangat besar, sangat menular, sangat cepat sekali. Saya bisa cerita bahwa kemarin saya berkunjung di UGD, ketika saya menemukan di UGD itu ada 5 jenazah yang belum diangkat dari kamar UGD. Dan tadi pagi kami menolong teman kru dari TV One untuk mencarikan kamar, sampai malam ini kami belum dapat. Dan saya masuk grup di Plasma Convalescent, itu biasanya hanya 2 per hari kita carikan. Hari ini saya mencari 10 plasma convalescent dan salah satunya untuk seorang ibu hamil 4 bulan dan alhamdulillah jam 3 tadi dapat. Artinya apa? Kalau kita nggak percaya sekarang ini sangat menular, kita bisa lihat di rumah sakit bagaimana UGD begitu penuh dan juga ruangan menjadi sangat padat. Jadi masyarakat harus sadar, kalau masyarakat masih tidak mempercayai penularan yang sangat tinggi dan kemudian masih bergerak seperti ini, kerumunan yang tadi, maka bisa terjadi penularan lagi. Dan akhirnya klaster itu tidak pernah kelar. Kalau klaster itu tidak kelar, yang tumbang adalah bukan hanya masyarakat, tapi petugas kesehatan akan tumbang karena sudah overload dengan kesiapan mereka untuk mengawal pasien dan menjaga pasien dengan baik dan benar. Kira-kira itu. Sangat disayangkan Dr. Yusuf. Nah ini kita langsung mendapatkan cerita dari AKBP Ganis Setianingrum selaku Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ganis. Bu Ganis bisa mendengar suara saya? Halo, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ganis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. Baik, Bu Ganis, mungkin kita ingin dengar bagaimana kronologi peristiwa semalam terjadi. Iya, kemarin dari petugas gabungan ya dari 3 pilar dari Polsek Kenjeran yang dari Polres Tanjung Perak, kemudian dari Polsek dari Koramil Kenjeran dan juga dari Kecamatan Kenjeran melakukan kegiatan operasi justisi, melakukan kegiatan penindakan terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat. Di mana ada informasi ya di sana banyak warung-warung giras ya, jadi warung yang jualan kopi yang masih buka pada malam hari. Kemudian dari petugas gabungan tersebut menindaklanjuti datang ke sana. Kemudian setelah datang ke sana dilakukan proses penindakan di mana salah satu warung giras tersebut ternyata dia melakukan penolakan terhadap apa yang ditindak oleh petugas gabungan tersebut. Nah, kemudian terjadilah adu debat ya, dan inilah memicu masyarakat untuk berdatangan. Ada berapa warga atau ada berapa orang yang ada di warung kopi tersebut kemudian akhirnya sampai melakukan perusakan tersebut, Bu Ganis? Ya, pada saat dilakukan penindakan untuk orang-orang yang di warung memang tidak banyak, tetapi yang datang ini justru adalah warga-warga sekitar warung tersebut yang berdatangan. Dengan kejadian itu warga langsung otomatis berdatangan seperti itu. Jadi kalau yang di warungnya sendiri memang buka, tapi pengunjungnya ada beberapa saja, tapi tidak sebanyak pada saat seperti video yang mungkin sedang viral ya Mbak ya. Baik, Bu Ganis, apa yang membuat masyarakat kemudian melakukan aksi anarkis ini sampai kemudian melakukan perusakan terhadap mobil patroli? Ya tentunya ini apa penyebabnya sedang kita tindak lanjuti dan ini juga kami sangat menyayangkan sekali ya. Pada saat ini kan kita tentunya perlunya dukungan masyarakat untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sampai pemerintah juga memberlakukan PPKM darurat ini. Tentunya masyarakat harusnya mengindahkan, tetapi ini mungkin sedang kita dalami apakah nantinya ada provokator dan sebagainya sedang kita dalami. Sudah ada diamankan Bu dari para pelaku aksi ini? Ya, ada satu yang sudah kita amankan. Salah satunya ini adalah pemilik yang melakukan perlawanan terhadap petugas yang melakukan kegiatan penindakan di warungnya tersebut. Sementara untuk yang pelaku-pelaku yang lainnya sedang kita tindak lanjuti, baik yang melakukan perusakan, provokator sedang kita tindak lanjuti. Baik, untuk hari ini bagaimana Bu kondisi di tempat TKP semalam?
Apakah kemudian masih banyak juga warung-warung yang menerima pengunjung untuk bisa makan minum di tempat itu? Ya, untuk hari ini kita langsung melakukan patroli juga ya. Memang masih kedapatan 1-2 saja, tetapi kita melakukan kegiatan secara persuasif dan juga kita menggandeng beberapa tokoh di sana ya untuk bisa bersama-sama melakukan himbauan dan edukasi ke masyarakat agar benar-benar mereka bisa mematuhi untuk protokol kesehatan. Apalagi terkait dengan situasi PPKM darurat ini. Jadi mohon maaf Mbak ya, ini kan juga tentunya di Surabaya ini juga rumah sakit sudah penuh. Jadinya kalau sampai terjadi kerumunan dan sebagainya, masyarakat harusnya paham. Jangan sampai ada yang sakit seperti itu. Petugas melakukan kegiatan ini dan dalam rangka memang karena rasa sayangnya, rasa pedulinya agar masyarakat semuanya sehat dan juga selamat. Baik, Bu Ganis mungkin juga sempat mendapatkan keterangan dari masyarakat apa sebenarnya yang membuat mereka masih tetap tidak patuh terhadap PPKM darurat ini, masih terus membandel begitu, walaupun di sekeliling kita sudah tahu, termasuk Bu Ganis sudah cerita sendiri bagaimana kondisi kenaikan kasus di Surabaya, di Jawa Timur, kemudian juga kondisi rumah sakit yang tidak bisa menampung lagi, apa yang membuat masyarakat di tempat tersebut juga masih tetap melakukan atau membandel seperti ini, Bu Ganis? Memang disadari bahwa masyarakat di sekitar sana secara penghasilan itu adalah masyarakat yang penghasilannya adalah didapatkan dari kehidupan sehari-hari, bekerja sehari-hari. Jadi masih faktor masalah ekonomi. Ya. Baik, faktor mereka sangat berharap seperti itu. Baik, faktor masalah ekonomi yang masih menjadi alasan utama, Bu Ganis. Bu Kapolres, mungkin kita nanti akan lanjut berbincang lagi, tapi Pak Kiai Khalil Nafis mungkin bisa berikan pesan kepada masyarakat yang ada bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga di berbagai daerah, agar apa yang tadi kita lihat bersama video tersebut tidak terjadi lagi di daerah-daerah lain. Pak Kiai, silakan. Pak Kiai, bisa mendengar suara saya? Saya, halo? Sepertinya ada baik, silakan Pak. Ya, saya merasa sedih dengan laporan dari Surabaya, razia PPKM darurat terhadap Rico, seakan-akan tidak ada kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Padahal ini adalah masalah kita bersama. Pertama tentu tidak mungkin diselesaikan oleh kita saja atau diri kita atau keluarga kita. Ini memang harus secara kolektif diselesaikan. Yang kedua juga kasihan juga kepada nakes kita yang sudah kecapean ya dengan sekian banyak korbannya. Yang ketiga juga pada aparat kita. Beliau juga mereka juga dalam keadaan ancaman juga dengan COVID. Oleh karena itu jangan dianggap bahwa ini ulah-ulah ya yang tidak bertanggung jawab begini kepada aparat kita. Mari kita bangun kesadaran bersama, kita mohon nanti kepada tokoh agama, tokoh masyarakat ikut menyadarkan bahwa ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya membantu pemerintah, tapi membantu kita semua. Kita takut ditularin oleh yang lain, kita juga takut menularkan pada yang lain. Mari kembali dulu ke rumah masing-masing, jadikan PPKM sebagai sarana untuk mendekatkan keluarga kita, untuk lebih tahu, lebih dekat tentang bagaimana kita untuk membangun dan mendidik anak-anak kita. Memang kita jenuh sekian lama di rumah, tetapi inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguji kesabaran kita dan barangkali menjadi pelebur dosa-dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita. Ini perlu sosialisasi, kita perlu memberi pengertian bahwa ini adalah masalah kita bersama yang harus kita bangun kesadarannya. Baik, Bu Kapolres, silakan mungkin pernyataan terakhir Bu mengenai hal ini. Tadi kita sudah mendapatkan pesan dari Pak Kiai juga dan mungkin juga ada pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Bu Kapolres, silakan. Ya, tentunya kami sangat bermohon kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum kami, di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Masyarakat, untuk mari kita bersama-sama bergandengan tangan bagaimana untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara yang sangat mudah, yaitu patuhilah anjuran pemerintah. Pada saat ini pelaksanaan PPKM darurat, apa yang sudah menjadi ketentuan mari kita laksanakan bersama-sama. Tentunya ini sangat berharap bagaimana kita semuanya agar tidak tertular dan tidak menulari dan juga membantu bagaimana menjadikan Surabaya ini menjadi sehat dan lebih produktif. Insya Allah, kalau masalah ekonomi, kalau kita semua patuh, semua bisa teratasi, kita juga akan bisa lebih produktif lagi.
Mungkin itu saja, terima kasih, salam sehat dari kami. Baik, terima kasih Ibu Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Gani Setianingrum sudah meluangkan waktunya Ibu untuk bisa bercerita mengenai kejadian semalam kepada kami. Kami harapkan juga bisa segera diamankan pelaku-pelaku lainnya untuk bisa dibangun kesadarannya sehingga tidak lagi terjadi hal seperti kemarin. Terima kasih sekali Bu Ganis untuk waktunya. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan terus untuk bisa membahas mengenai hal ini, tapi kami akan jeda sejenak. Kami segera kembali.